Siapa saja yang berhak menerima zakat? Selamat datang di Basnas Islampedia. Kali ini kita akan mengenal siapa saja yang berhak menerima zakat. Secara bahasa, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Siapa saja mereka? Menurut fikih yang tertera di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dari surat tersebut dapat kita menemukan terdapat 8 asnaf atau golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Yuk kita simak ulasan mengenai 8 golongan mustahik yang berhak menerima manfaat zakat. Yang pertama, fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Seperti saudara-saudara tunawisma kita yang sering kita jumpai di jalanan. Yang kedua, miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Mereka adalah sahabat, teman, bahkan saudara kita yang hidup sangat jauh dari kata cukup yang dipengaruhi oleh faktor pendapatan yang kecil, beban dan biaya hidup tanggungan yang sangat banyak, dan belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, inilah orang-orang yang senantiasa berdiri bersama masyarakat untuk saling membantu dan berada setia di sebelah mustahik untuk terus memberi kebahagiaan agar yang menerima manfaat bisa lebih luas lagi. Yang keempat, mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Merekalah yang telah terbuka hidayahnya untuk memeluk Islam sebagai jalan hidupnya. Yang kelima, hamba sahaya. Budak yang ingin memerdekakan dirinya. Di era modern sudah sulit untuk ditemui. Meski begitu, hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita bahwa melalui zakat, kita telah ikut memerangi sistem perbudakan. Yang keenam, ghorimin. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang dan memang hanya dengan berhutanglah untuk dapat menyambung hidupnya. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Orang-orang inilah yang terus menebarkan kebaikan di jalan Allah tanpa pamrih. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan fisabilillah, Ibnu Sabil adalah orang yang berstatus orang asing dan sedang dalam perjalanan di negeri orang yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Dalam pendistribusiannya, Basnas menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dalam berbagai bentuk yang adaptif atau menyesuaikan dengan kondisi mustahik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai bantuan yang bisa berupa bantuan langsung seperti makanan, pembayaran biaya sekolah atau tagihan rumah sakit, serta pemberian bantuan produktif seperti modal usaha, pendampingan jasa. Semua itu tentunya menjadi tekad Basnas hingga mustahik bisa mandiri. Nah, tuntas sudah kita mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat sahabat Basnas. Yuk, mari terus menjadi bagian dalam berbagi kebaikan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.